Hai, perkenalkan nama saya Nopali Satri Fadila dengan NIM D1A024171. Selanjutnya, alasan topik ini itu penting karena kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media elektronik. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik beserta dasar hukum yang mengaturnya. Selanjutnya di sini mengenai pembahasan pengertian kekerasan seksual berbasis elektronik, yang dimana kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pesan, ataupun platform online yang menyerang tubuh, seksualitas, dan martabat korban yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik di sini itu ada 4. Yang pertama itu pelecehan seksual online, yang dimana perbuatan mengirim komentar, pesan, ataupun gambar bernuansa seksual melalui media sosial atau chat tanpa persetujuan korban sehingga korban merasa tidak nyaman, takut, atau direndahkan, yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang TPKS. Yang kedua itu mengenai penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Misalnya, seorang mantan itu menyebarkan foto dan video pribadi korban ke grup WhatsApp dan media sosial sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan mereka itu berakhir, yang terdapat pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang TPK dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang ketiga di sini itu manipulasi digital, yang dimana mengedit wajah korban dan ditempelkan ke dalam video pornografi lalu disebarkan di internet sehingga merusak nama baik dan psikolog korban. Ini itu terdapat pada pasal 14 Undang-Undang TPKS dan pasal 35 Undang-Undang ITE manipulasi data elektronik. Yang keempat di sini perekaman aktivitas seksual tanpa persetujuan, yang dimana pelaku itu diam-diam merekam aktivitas intim korban menggunakan ponsel tanpa pengetahuan korban, kemudian menyimpannya atau menyebarkannya, yang terdapat pada pasal 12 Undang-Undang TPKS dan pasal 32 Undang-Undang ITE jika rekaman disebarkan ataupun dimanipulasi. Adapun selanjutnya di sini itu mengenai analisis berdasarkan asas legalitas, yang dimana asas legalitas dikenal dengan prinsip dalam delictum nulla fins nis lege, yang dimana berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengatur terlebih dahulu. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik, asas ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS menunjukkan bahwa negara telah memenuhi asas legalitas dengan di sini itu ada 3. Yang pertama itu adalah menentukan secara jelas jenis perbuatan yang termasuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik. Yang kedua itu menetapkan ancaman pidana bagi pelaku, dan yang terakhir memberikan dasar hukum yang pasti bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Adapun alat elektronik yang biasa digunakan bisa kita lihat dari gambar ini. Di sini tuh di sebelah kanan itu terdapat handphone yang biasa kita gunakan sehari-hari, dan di sebelah kirinya pun ada laptop. Dan selanjutnya itu adalah kesimpulan, yang dimana dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bentuk kekerasan yang nyata dan sering terjadi di era digital. Perbuatan seperti pelecehan seksual online, penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman penyebaran konten seksual, hingga manipulasi digital bukan sekedar pelanggaran etika, tetapi juga termasuk tindak pidana yang berdampak serius bagi korban. Kekerasan ini tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga melukai psikis, martabat, dan rasa aman korban. Oleh karena itu, pengguna teknologi harus disertai dengan kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab agar ruang digital tidak menjadi tempat yang berbahaya. Adapun menurut pendapat pribadi saya di sini, menurut saya itu kekerasan seksual berbasis elektronik sering dianggap sepele karena dilakukan secara online dan tidak berhadapan langsung dengan korban. Padahal dampak yang dirasakan korban itu bisa sangat berat dan berkepanjangan, bahkan lebih menyakitkan karena jejak digital sulit dihapus. Banyak korban juga takut melapor karena malu, disalahkan, atau tidak mendapatkan dukungan. Karena itu saya berpendapat bahwa masyarakat perlu lebih peka dan tidak menormalisasikan candaan atau perilaku yang seksual di dunia maya. Selain menekankan hukum yang tegas, dukungan moral dan empati terhadap korban sangat penting agar korban merasa aman untuk bersuara dan mendapatkan keadilan. Sekian dan terima kasih.